Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Episode kali ini kita akan mulai membahas dari kabar gembira. Timnas Bisbol Putri Indonesia baru aja memastikan diri lolos ke Piala Asia Bisbol 2025 setelah juara di kualifikasi. Luar biasa, gantung tangan lagi. Melihat perjalanan Timnas Putri Bisbol ini, sebenarnya gimana recap perjalanannya sampai jadi juara di kualifikasi, teman-teman yang mungkin menulis berita-berita Bisbol Putri ini? Oke, sama dulu. ya intinya gini sih. Penampilannya buat tim yang apa ya? Sebenarnya bisa dibilang baru gitu ya, karena kan Bisbol Putri pun belum lama gitu nih, belum lama. Bahkan masuk ke Perbasasi itu buat yang nggak tahu. Federasinya. Baseball dan softball itu baru 2020 kalau nggak salah. Nah, di sini di kualifikasi ini mereka di fase pool, fase masih klasemen itu, mereka tampil tuh luar biasa. Mereka menang gede lawan Kamboja. Kedua lawan apa tuh ya? Ada ketemu India juga. Ketemu India, sama satu lagi Thailand. Nah, di penentuan malah itu menang atas tuan rumah karena ada kualifikasi ini dilangsungkan di Thailand. Menang dramatis 14-13. Maka mereka di puncak klasemen melaju ke fase berikutnya super round menghadapi siapa itu? India sama Pakistan. India dan Pakistan itu juga menang meyakinkan lah. Terus di grand finalnya ketemu lagi sama India, menang 5-4. Nah, Sebelumnya luar biasa juga karena kan ini India itu di daftar peringkat USBC Federasi Dunianya Bisbol Putri peringkat 15 dunia. Kita tuh di 16, jadi ya ini achievement yang positif banget gitu kan jadinya. Tadi kan dibilang baseball ini baru ya di Indonesia, bukan olahraga ya, tapi di Indonesia mungkin baru ya kebentuknya tim putri ini. Emang sejauh ini sebelum-sebelumnya apa ini prestasi yang paling membanggakan apa udah pernah sebelum-sebelumnya? Belum, karena kayak di SEA Games pun seingatku, koreksi kalau salah, cuma kayak saya bener. Itu sih yang tanding tuh softball. Hal yang berbeda. Baseball kan bolanya lebih kecil. Belum dimainkan di SEA Games, apa Indonesia nggak ngirim? Belum dimainkan di SEA Games deh, seingat saya ya baseball. Gitu. Jadi ya emang baseballnya masih si baseball putri ya, masih memulai memulai langkahnya lah gitu. Cuman apa namanya tadi ya karena emang secara ini yang saya pahami lebih populer softball di Indonesia. Softball kan bolanya lebih besar, kayak lebih familiar karena ya bolanya lebih besar, terus lemparannya juga kalau baseball itu kan kayak kalau mungkin pernah nonton ya film atau Moneyball itu kan bagus juga tuh. Dia kan lempar kayak nyambit gitu. Si pitcher, si pelempar emang sangat ingin memastikan bahwa ini si batter, si pemukul tidak bisa mukul. Beda dengan softball yang melemparnya tentu lebih juga kencang gitu, cuman nggak sebrutal tanda kutip baseball. Tapi kompetisinya gitu sendiri ada nggak sih, Bang, di Indonesia baseball ini gitu kan? Karena kan ini pasti untuk masuk ke timnas kan diseleksi ya? Apa udah langsung ada dari klub dibawa gitu? Setahu saya di 2021 itu baru ada kejurnas perdana sih. Kejurnas perdana di Indonesia. Buat baseball putri. Kalau Putra malah Putra pernah tahu sih ada kita yang Kosian Asia gitu kan ya. Putra tuh lebih masif ya. Karena klubnya udah banyak, udah gede, dan walaupun untuk turnamen tahunan mereka sebenarnya ada. Dan kemarin berhubung di 2024 ada pihak swasta tuh. Jadi kerjasama sekaligus buat diplomasi antara Jepang dan Indonesia. Akhirnya membentuk Asia Kosian Seri Indonesia. Itu pertandingan baseball yang mempertemukan eksibisi juga sebenarnya antara Jepang dan Indonesia. Klub-klub Jepang dan Indonesia tuh di situ. Itu sekitar akhir tahun 2024, kalau nggak salah di bulan November.
Ya gitu. Terus sebagainya juga sih mungkin nggak sama persis, cuma softball putri kita juga pernah dapat medali perak di SEA Games 2019. Perak ya. Lawannya cuma waktu itu emang berat, itu di final Filipina kalahnya cukup 8-0 nggak salah 8-0 deh. Jadi ya hanya bisa membawa pulang medali perak gitu. Cuman ya ini softball, cuman ini kan beda, lebih kurang agak mirip lah ya gitu ya. Terus untuk ini kan saya ada lihat di portal kita ya, di antara news itu ada berita Indonesia runner up kejuaraan bisbol U10 Asia Pasifik tahun 2018, dan itu bukan diseleksi timnas tapi melainkan dari klub, ada satu klub bisbol yang dipakai buat jadi perwakilan Indonesia, dan itu runner up. Melihat ini sebenarnya itu 2018 ya. Sejauh ini udah ada regenerasi atau pembinaan usia dini untuk baseball sendiri apa gimana? Karena kan melihat kita udah ikut di kualifikasi jadi juara, berarti kan kedepannya ini sinyal yang bagus lah untuk olahraga lain di Indonesia yang bisa mendulang emas lah di kompetisi yang lain gitu kan. Udah ada nggak sejauh ini? Aku lihat ya, trennya olahraga-olahraga non pelatnas atau kayak sepak bola yang memang digelontorin dana gede-gedean, itu trennya memang dari klub, entah itu dari pembinaan regenerasi usia dini atau ke senior, itu klub-klub kebanyakan spend buat kompetisi internasional. Dan di situ mereka mendanai sendiri, nyari bener menjadi klub profesional, nyari sponsor gitu-gitu juga, tapi membawa benderanya bendera Indonesia. Itu pun yang terjadi sewaktu awal-awal basket 3-on-3 itu juga gitu. Sebelum ada timnas kayak sekarang nih, awalnya dari situ dulu gitu. Dan balik lagi, kalau udah kelihatan nih ada portofolio dan prestasi, baru akan kebentuk timnasnya. Jadi kayak gitu proses dan skemanya yang terjadi di kebanyakan ya. Kebanyakan olahraga ya? Kebanyakan olahraga itu gitu. Untuk olahraga beregu, karena kalau beregu tuh ada klub. Sementara kalau individu, kebanyakan kan bawa nama sendiri gitu. Nah, kan kita udah lolos ya, juara lagi di kualifikasi, berarti nanti akhir tahun main di Cina apa di mana? Di Cina. Melihat peta persaingan, bisa bicara banyak nggak tim Indonesia Putri ini di Piala Asia baseball ini? Agak berat sih ya, soalnya gimana pun kan bahkan di level, Iya benar. Bahkan di level PON aja tuh baru PON Aceh Sumut kemarin itu, mereka mempertandingkan baseball putri gitu. Jadi kan kebayang gitu ya betapa mungkin para pesaing, oke lah kita menang lawan tadi teman-teman sesama Asia Tenggara, ya kan, si Thailand, Kamboja, terus Asia Selatan, India dan Pakistan. Dan mungkin nanti di sana akan ketemu Asia Timur gitu yang lebih mengakar ininya kan. Maka kayak misalnya baseball aja kan kalau baca komik Jepang, manga itu kan di level SMA pun gitu mereka udah sangat seru gitu, sangat kompetitif gitu buat persaingan di tadi nama Kosien itu kan. Gitu. Jadi emang realistisnya sih agak sulit sih bicara banyak sih kalau dari pengamatan saya gitu. Tapi kan ini coach, kita bicara peta ya. Peta persaingan nanti kemungkinan kita akan diuntungkan karena juara di super round ya. Artinya kita akan terhindar lawan-lawan kuat terlebih dahulu kan gitu. Yang itu ya? Iya, kayak unggulan-unggulan seperti tuan rumah mungkin Cina, Jepang, dan akan kemungkinan kecil ketemu India juga gitu. Jadi kita terhindar terlebih dahulu nih dengan kekuatan-kekuatan besar gitu di Asia. Oh tadi juga selain baseball sebenarnya menarik, kan lalu sih ini sih timnas hoki lapangan itu juga berhasil meraih peringkat keempat di hoki lapangan putri, ya kan? Putri lagi. Ini emang menyambut Hari Kartini, enggak sudah lewat ya. Terinspirasi gitu kali ya dari Hari Kartini gitu kan, para perempuan-perempuan kita juga di dunia olahraga oke juga gitu kan. Baseball, di hoki itu mereka peringkat 4. Perjalanannya 9 ya? Putra malah 9 gitu. Di kejuaraan Asia hoki lapangan level Asia ya, Tam ya? Iya, Piala Asia. Iya di Senayan itu kemarin. Hoki lapangan. Beda sama yang hoki es ya. Saya tahu yang hoki beda. Ice hoki sendiri
masih mau dibangun nih arenanya. Groundbreaking nih. Groundbreaking gitu. Buat yang ice. Yang ice. Jadi ini dua cabang olahraga yang beda. Dan untuk olahraga musim dingin memang Kemenpora sendiri ya baru sekarang nih mau fokus di Kebut untuk olahraga musim dingin. Jadi gitu. kalau ice hockey sendiri masuk ke Olimpiade musim dingin. Yang di Cina ya? Iya, Yang di Cina kan? yang Harbin. hoki sendiri masuk ke Olimpiade musim panas Oh gitu. di LA. Tapi hoki Indonesia itu berprestasi sejauh ini. Selain yang juara 4 ini. Oke, kalau ngomong di level Asia sih emang berat ya. Terakhir tuh di 2018 aja, bukan terakhir. Terakhir sih kalau kita ngomong Asian Games 2022 di Hangzhou, Cina, itu kita di peringkat 10 dari 10 peserta. 10 dari 10 spell. Ya, oke. Ribet gue ngomongnya. Cuman di Asian Games sebelumnya yang kita jadi tuan rumah di 2018, kita di peringkat ke-7. Tuan rumah. Ya. Biasanya gitu. Ngapain ini? Jangan meremehkan, Gitu. tidak boleh meremehkan. Iya, iya. Peringkat 7 dari 10 juga lah rasanya. 10 juga. kan, Naik di- 3 peringkat. Jangan bilang 7 ya. Dengan 7 itu awas ya. Ya, ya. Terus ya di SEA Games sih, iya kalau di SEA Games putrinya emang itu sih kemarin juga kurang ya. Di 2023 tuh Kamboja peringkat 4 dari 5 deh. Cuman putra malah mengejutkan sini agak sedikit ya. Enggak, Pak. Karena masih ngomongin apa? Kalau yang outdoor tuh perunggu semua. Apa nih? Yang SEA Games 2023. 23 kemarin yang barusan. Oke. Cuma kalau putra malah ini kan, putra malah emas kan. Perunggu. Itu indoor kalau nggak salah. Oh iya sorry. Iya. Kalau outdoor kalau nggak salah itu mengawinkan perunggu. Nah, yang indoor kalau nggak salah tuh ada emasnya Pak. Saya agak lupa nih. Nah, emas putra Pak, karena Putra ya? mengalahkan tim kuat yang emang udah mengakar permainannya, yaitu negara jiran Malaysia. Nah, Oh gitu. Di Yang SEA pelatihnya Games orang kemarin. Malaysia ya? Oh, iya. bukan? Iya Iya kan? Si pelatihnya sekarang Malaysia. Iya, yang dibilang pengkhianat gitu kan. Sama Iya. Malaysianya. Iya, gitu orang-orang kan. nasional. Sama kayak pelatih bulu tangkis kita yang latih di Malaysia. jadinya. Dikatanya dikatanya gitu. Kan gitu diminati kan. karena dia bagus, bukan pengkhianat. Karena nggak dilihat sih potensi-potensi ini. Tapi ngomongin bulu tangkis, udah oke. ke-spill tadi kan. Lagi Piala Sudirman. Tadi malam sebelum kita taping ini, Indonesia mengalahkan India dengan skor 4-1. Melihat perjalanan timnas bulu tangkis kita di Piala Sudirman ini gimana, Abang? Yuk, Bapak Tama yang bulu tangkis banget, anak Cipayung banget. Ngelihat peta persaingan ya, karena lawannya Inggris sama India secara di atas kertas kita unggul, secara susunan pemain unggul, jadi kita bisa menang nih di 2 pertandingan. Tapi kan di grup grup D ini ada lawan yang kuat, yaitu Denmark. Denmark tuh hampir secara 50-50 komposisi pemain sama kuatnya dengan Indonesia. Nah, ini menurut versi Marcus Gideon ya, tadi saya dapat info, Piala Sudirman ini agak tricky karena ini pertandingan tim, bukan pertandingan per kategori. Bahkan dulu di zaman Minions, kita gagal nih membawa Piala Sudirman ke Indonesia. Karena apa? Karena ini nggak hanya bisa menang di 1 nomor, tapi harus 5 nih. Iya benar. 5 yang merata gitu. Dan ngelihat sekarang dia bilang bahwa ya ini salah satu peluang kita gitu. Dengan pemain-pemain potensial, pemain-pemain yang seperti kemarin Putri KW tampil bagus juga. Dia bisa mengatasi ketegangan dan ngelihat itu Gideon yakin sekuat apapun peta persaingan kalau lawan Denmark ini unggul, otomatis kita akan jadi juara grup kan. Dan akan terhindar dari tim-tim kuat. Itu dulu deh. Habis itu Targetnya itu menghindari tim-tim kuat. targetnya Kan itu kita dulu. kuat. Beda. Secara kekuatan tuh Beda sekarang atau Ini gimana? beda nih? gimana Sekarang nih? nggak kuat nih kita. skalanya jauh lah sama Cina ya. Udah ketinggalan kita. Ya memang dari dulu. Ya, jelas. Emang dari dulu gitu. Kalau lawan Cina sama Malaysia aja juga keteteran kita sekarang. Dan dihindarin dulu deh itu. Karena mereka tuan rumah juga ya. Faktor-faktor. Jadi bulu tangkis tuh juga faktor-faktor X tuh menentukan. Jadi bukan hanya karena kita punya Fajarian gitu, kita bisa menang. Enggak, karena sekarang shuttlecock aja udah lebih berat.
Ada faktor angin juga kan? Faktor angin. Nah, faktor angin ada beneran ini. Iya, faktor angin, shuttlecock. Shuttlecock sekarang lebih berat. Gideon tadi juga bilang bahwa intinya dengan shuttlecock yang lebih berat, kalian harus lebih nih secara power, ningkatin di mana kalian harus punya intensitas kekuatan di 5 pertandingan berturut-turut. Karena ini sifatnya turnamen. Jangan hanya satu pertandingan bagus, di kedua udah nggak stabil nih. Jadi itu tadi gitu. Yang harus kalian tingkatin power dulu di sini. Dan oleh sebab itu hindarin tim kuat dulu deh. Baru nanti digaspolin kalau udah semifinal sama final. Itu katanya prediksinya sih bisa juara. Bisa juara. Walaupun target dari PBSI sendiri ya kalau nggak salah itu final. Final aja. Piala Sudirman. Kita udah pernah juara nggak sih? Sekali. Piala Sudirman? Sekali. Itu Edisi perdana kalau nggak salah. tahun Tuan rumah 80-an. lagi? Enggak. Udah lama banget dan bahkan di masa-masa jayanya kita punya ganda putra terbaik dunia kayak The Minions, terus ada Koh Hasan sama Hendra, The Daddies, itu belum bisa membawa pulang ya. Mentok di final ya berapa kali kan? Iya, 7-6 mentok di final. kali gitu. Karena balik lagi, Karena- lawannya Tiongkok juga yang kuat. Karena mainnya juga tim kan. Bener. Dan iya. dan ini maksudnya kan kalau misal 5 kali main gitu, kalau nggak salah yang nentuin yang pertama misal ganda putra, terus yang kedua ganda campuran, itu ini kan maksudnya dari turnamennya gitu kan. Iya. Nah, habis itu kan kita nyusun nih, nyusun Susunan pemainnya strategi. siapa aja. Nanti kayak misal nomor 4 yang bisa menjadi penentuan tuh siapa orangnya, dan itu menurut saya meskipun yang dipilih yang di game keempat bagus, belum tentu dia pasti menang. Karena tekanan itu, karena kayak kita Ya, misal pressure ya. udah tertinggal Iya, kalau misalnya yang pertama, kedua udah kalah, itu mental yang ketiga, mental, keempat, pressure-nya lebih tinggi pressure lagi. kayak kita Gua harus menang nih. Gitu. Dan itu sangat ngefek banget ya, apalagi kalau bulu tangkis sekali musuh dapat 3 poin gitu, bisa aja kekejar padahal udah unggul jauh. Khusus 3 poin nggak bisa dong? Hah? Jadi Kalau- paling kalah 2-3. Jadi 3-2 udah nggak bisa. Iya, maksudnya ya contoh kayak tadi lah pokoknya. Nah, ini kan kita selanjutnya mungkin pas ini tayang itu udah berlangsung ya, kita ketemu sama Denmark untuk penentuan juara grup. Melihat Denmark ini, kan dia 2 pertandingan juga menang mulu ya. Sejauh ini bisa nggak Indonesia kira-kira mengatasi Denmark? Balik lagi ya, kalau berkaca dari Tayang nih. pertandingan di lawan India, ada pemain-pemain yang aku rasa step up gitu. Kayak contoh lah Putri KW gitu. Walaupun di Rehan Glo di awal itu sempat kalah, tapi dia main di kedua ngerasa nggak ada tekanan gitu dan bisa menyamakan kedudukan. Nah, faktor-faktor kayak gitu yang nentuin juga bisa ngendalin atmosfernya nggak ketika menghadapi Denmark yang notabene secara komposisi dan di atas kertas sama nih 50-50 gitu. Dan balik lagi dari kondisi pemain kan juga tim pelatih yang tahu ya gimana sekarang kondisi staminanya sekarang gimana, siapa aja yang diturunkan kita kan juga belum tahu gitu. Tapi wajar aja nggak sih kalau kita bisa lolos kualifikasi ini, apa klasemen ya? Nyebutnya apa kualifikasi? Klasemen. klasemen lah. Wajar aja karena kita udah biasa. Masa keterlaluan kalau ini nggak lolos gitu kan? Dia bulu tangkis soalnya kan. Ya harusnya ya udah wajar lah kita lolos nih. Nah, yang dipertanyakan nanti di semifinal sama di final kalau nyampe bisa bicara banyak nggak bulu tangkis Indonesia ini? Apalagi belakangan ini banyak isu-isu yang menerpa federasi dan lain-lainnya juga gitu kan. Maksud saya sebagai misalnya Indonesia lolos kualifikasi, ya emang jago. Kalau nggak lolos itu keterlaluan gitu loh. Itu maksudnya, bukan batasannya, bukan targetnya lolos kualifikasi. Tapi kan balik lagi peta persaingannya gitu. Karena di juara kita kalau nggak juara grup, ketemu lawan kuat, otomatis akan gugur gitu di situ. Menyepelekan, belum tentu. ya memang sih. Justru Tadi katanya ada secara- faktor angin. secara kita kan bicara matematis ya di sini. Karena lawan-lawannya juga lawan yang sepadan gitu. Kalau kita ketemu itu dulu pun lolos, kita akan ketemu lawan kuat lagi. Nah,
kenapa faktor stamina itu juga ngaruh gitu. Karena ini kan turnamen panjang dan ini tim kadang ada pemain yang nggak bisa secara atmosfer menguasai, terus drop. Kayak kemarin tuh Rehan Glo mereka sebenarnya unggul di set ketiga, tapi bisa disamakan gitu dan bahkan dibalikan akhirnya mereka kalah. Nah, faktor-faktor kayak gitu kalau untuk turnamen tim kayak begini ya kita nggak bisa secara ini dihindari dulu deh gitu. Iya, tapi saya pusing dengar perdebatan kalian. Apalagi tim yang saya suka nih pelatihnya lagi goncang nih. Tim di Liga 1. Waduh. Tim bola lokal. bola. Soalnya kemarin kalah lagi. Lawan siapa? Lawan Semen Padang. Oh gitu. Oke, jadi kan ternyata di Liga 1 pelatihnya juga pada banyak yang udah ini ya, ternyata dari awal udah banyak yang berguguran gitu. Saya mencatat ada 12 pelatih yang udah gugur di Liga 1 musim ini. Gugur dipecat dan mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri. Ada yang nggak digaji. Siapa nih? Siapa nih? Baru-baru. Siapa nih? Ya ada yang baru-baru ini isunya gitu. Isunya gitu Isunya kan, gitu, isunya nggak gitu. digaji. Itu pemainnya juga kan? Iya. Makanya Kita juga kalau nggak digaji gimana gitu kan? Iya, sumut-sumut lah. Mengundurkan diri. Ya itu kan. Apalagi katanya isunya 4 sampai 5 bulan. Iya, 4 sampai 5 bulan. Nah, teman-teman yang nggak tahu mungkin itu pelatih dari PSYS. Iya. Yoyo Sukawi, bukan? Izin. Kalau itu, Semarang maksudnya, pelatih dari Semarang. kalau itu bukan pelatihnya, dia mau gitu lah. Iya kan? Katanya nggak digaji pelatihnya, isunya. Jadi dia mengundurkan diri. Sangat disayangkan. Padahal PSIS sekarang lagi berjuang keluar dari degradasi, terus ditinggal sama pelatihnya. Bagus itu ya. Dan isunya ini ya, yang mau jadi apa namanya? Caretaker ya? Caretakernya M. Ridwan ya? M. Ridwan. Emang asisten kan dari awal kayak waktu kompetisi awal pre-musim juga Iya. M. Ridwan yang ini. Iya. Padahal ya, Apa nih? PSIS itu kemarin itu udah lama sih statementnya dari Pak Yoyo Sukawi ini kan. Dia bilang nanti kalau Sintayong ini keluar akan saya tarik ke Semarang gitu kan. Terus ditanya kalau gajinya gede, wah PSIS ini klub kaya, nggak pasti bisa gitu kan. Ngomongnya gitu. Tapi yang terjadi sekarang pemain banyak yang keluar karena gajinya nggak dibayar, termasuk pelatih ini. Tapi ini loh, pemandangan unik loh. Maksudnya biasanya kalau pelatih dipecat itu, supporter itu maki-maki pelatih. Ini nggak perform gitu. Iya, Kemarin aku lihat di IG-nya PSIS, lancar gaji kok. Ini orang gelem. Iya. Ya kayak ini tadi yang Bang Raff bilang, tim kesayangannya. Ya. Kan itu emang supporter yang minta pelatih itu out gitu Iya. kan. Dan ya emang harusnya manajemen udah mengiyakan karena supporter udah mendesak untuk out. PSIS berbeda ya. Berbeda. Berbeda. Supporter malah iba sama si pelatih ini. Jadi kayak udah. Iya, kalah sama Semen Padang juga itu kan. Salah satunya disinyalir juga karena bos Semen Padang kan Pak Andre Andre Rosiade, Taulani. anggota dewan kita. Yoi, akan memberi bonus gitu kan. Ya, ke iya. itu 300 atau 400 juta. Koreksi kalau salah ya. Buat Persija. Emang bisa kayak gitu, nggak bisa Pak, nggak bisa kayak gitu. Nggak Nggak bisa tahu kayak kan. gitu. Pokoknya mereka mainnya lebih fight gitu kayaknya. Enggak, karena ini wasitnya adil. Waduh. Katanya kalau wasitnya adil, Semen Padang mesti menang kalau wasitnya adil. Sama satu lagi kalau asing. Iya, dia kan minta request Ya asing kan, kan. Iya. kata Andre, harusnya pelatih wasit asing yang memimpin biar adil gitu. Belum tahu aja dia. Ya, gimana? Iya, nggak, emang sih itu kan PSSI sebagai si yang punya perwasitan emang udah berjanji ini kan akan partai-partai penting tuh di Dikawal ya? menjelang fase-fase kritis ini di atas dan di bawah akan menghadirkan wasit-wasit asing sih. Tapi belum jelas ya yang mana ibaratnya kriterianya gitu kan. Pertandingan yang dianggap harus dipimpin wasit asing atau yang tanda kutip cukup yang lokal gitu. Karena cukup rawan apalagi udah 3-4 pertandingan sisa ini. Iya. Kita tahu liga kita dari dulu nggak tahu sekarang ya, mungkin sekarang lebih baik. Dulu kan banyak match fixing kayak gitu Ya, dulu, ya kan. Terlihat kayak 2018 PSS Sleman akhirnya ketahuan match fixing di -3 musim ini. Nah, ini kan ada 7 tim ya 7 yang tim. sekarang masih berpotensi buat turun ke Liga 2. Iya. Dan dengan sisa waktu yang kayak gini nih bisa aja terjadi
bonus-bonus lain buat yang apa buat mengamankan timnya gitu. Nah kan. masalahnya ini kebetulannya Semen Padang mau lawan Madura. Itu kan Sama-sama itu di bawah. dua-dua kandidat degradasi. Iya. Itu hari Minggu. Jadi ya mungkin aja sih wasit asing di laga Udah itu. mulai dipakai ya. Tapi Madura United sekarang ada motivasi baru. nih? Presiden klubnya udah bebas. Ya kemarin. Ya Hasanul Udah bebas, udah datang Prestasi. nonton. Bebas bersyarat. Iya Bebas kan? bersyarat. Iya, mana tahu ngasih bonus kayak Semen Padang. Bisa jadi juga Madura nih udah mulai fokus juga karena udah nggak main di Asia kan. Iya. Di Asia selesai. Tenggara masih. Udah Udah selesai. Jadi dia bisa fight di Liga 1 ini. Karena sebenarnya secara poin, hitung-hitungan poin mereka masih diunggulkan sih untuk bertahan karena berapa poin ya? Sekitar 5 Tipis ya, 5 5. poin ya? 5 poin dari Semen Padang jadi lumayan banyak lah gitu. Ibarat mereka imbang aja insya Allah sih mereka yang aman sih. Ya cuma ya nggak tahu kalau tiba-tiba ada serangan-serangan Sangat fajar gitu. disayangkan ya, Madura ini padahal musim lalu runner up Champions Series, terus di Asia AFC Challenge League sampai semifinal. Itu lumayan banyak yang dihasilkan dari AFC itu, nggak salah 4, berapa miliar. Iya, iya. Oke. Lebih gede dari hadiah liga. Musim lalu yang cuma 2,5 gitu kan. Iya sih, Mending ya. gua main di Asia dapat segini semifinal. Bisa jadi kan. Nah, terus ada Persik juga yang belum aman. Persik tuh terakhir belum aman. 12 pertandingan belum menang ya. Iya 12 pertandingan belum menang. 12 pertandingan belum menang. Terus ada Persis, Barito, dan juga Barito PSSI. sebenarnya Rapat Dharma termasuk yang itu ya, termasuk maksudnya rombongan yang Yang out nggak menyelesaikan Iya, iya. ini ya. Selamat Tapi datang. bagus tuh yang Malut, pelatih lokal Nah, itu bisa top 4 Oh, gitu. kakak Imron. Iya. Imran. Dia kebalikannya Yoi, legend. Yoi. Persik ya? Legend di Persija dan Tulehu. Dia kebalikannya Persik karena kalau nggak salah 12 kali unbeaten. Ya. Tapi Malut kan skuadnya juga oke gitu kan. Tapi mereka telat panas sih. Ya tapi untuk tim promosi ya, Bagus. jarang yang bisa bersaing di papan atas di musim pertamanya gitu kan. Terus diapresiasi juga ternyata di Malut ini selain pelatihnya, dirteknya itu juga lokal juga, Yayan Tumena. Oh, iya, benar. Nah gara-gara berkat penampilan impresif ini, kabarnya mereka udah memperpanjang kontrak buat musim depan. Si Yayan Imran Tumena sama Imran buat di Malut gitu. Sebenarnya menurut saya ini melihat Malut yang gacor ini kabar bagus lah untuk sepak bola Indonesia, terlebih ada pelatih lokal gitu yang Itu dia. Ya, di jajaran itu ya. Ya, Jajaran maksudnya yang bisa masing-masing. bersaing nih kalau misal dia diberi waktu dan diberi kepercayaan gitu. Nah, maksudnya kayak Nova Arianto kemarin yang dapat privilege dia belajar sama Sintayong dan Patrick Kluivert, akhirnya dia bisa bawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Nah, Imran nih semoga aja nasibnya baik juga nih. Jadi nanti next juga kalau misal dia perform terus bisa aja dia diambil klub-klub yang lebih besar gitu kan. Ya atau main di luar negeri ngelatih Bisa, di Malaysia gitu. gitu kan. Kayak Coach RD pernah kan? Atau enggak ngelatih timnas bisa aja gitu. Mm-mm. Jadi bagus sih ada pelatih lokal yang bersinar gitu. Pelatih lisensi Liga 1 itu lisensi AFCA ya? Nah iya. Atau minimal B? Nggak salah A. Tapi sangat disayangkan banyak yang sebenarnya banyak pelatih lokal kita yang udah AFCA tapi nggak dipercaya sama tim Liga 1 gitu. Kebanyakan malah sekarang berhamburan bintang itu di Liga 4. Liga 4. Iya, di Liga 4 dan Liga 3. Ahmad Bustami Iya, Ahmad gitu ya? Bustami. Di Persema deh. Oke. Gitu. Nah, faktornya kenapa nih banyak pelatih asing yang dipakai? Apa karena ada faktor ini ya? Aku ngelihatnya kan ini regulasi ya, banyak pemain asing jadi mungkin secara komunikasi kayak di timnas gitu. Pelatih lokal kita sebenarnya bisa komunikasinya. Iya. Tapi Mungkin manajemennya yang nggak bisa berkomunikasi sama pelatihnya. Ya lebih kayak ini sih ya kalau menurut saya ya, lebih ke tuntutan ini kan. Fans kan di sini taunya timnya harus juara gitu ya. Puncak terus ya. Sebagian besar ya mungkin yang kayak teman-teman ini kan ada otaknya nih bertiga. Nah kalau yang sebagian mungkin kan maunya gitu kan, juara. Padahal kan ya kayak tim besar aja Liverpool gitu. Mungkin di awal musim nggak langsung, wih harus juara nih. Cuman mungkin lebih ke yang kita di peringkat 4 dulu deh gitu tahun ini. Mungkin baru tahun depan bisa dinian. Makanya kayak di Persija pun misalnya dari awal emang Carlos Peña kan ditargetkan 4 besar gitu besar kan. ya, Bang. Jadi emang nggak ditarget juara. Jadi Tim besar kok targetnya 4 sabar besar. kan. sabar. Ini, Pak. Kan Jadi iya, jadi kayaknya itu juga sih jadinya bikin klub ya lebih ibaratnya mungkin kayak cari aman lah. Udahlah nih yang CV-nya udah ketahuan lah gitu.
dibanding ngasih kepercayaan ke pelatih-pelatih lokal. Mungkin itu sih jadinya yang bikin klub-klub udah asing-asing. Karena kan dari 18 klub pelatih lokal cuman apa Malut Bisa sama dihitung. Hah? Ya bisa dihitung berapa Bisa dihitung gitu. ya, bisa dihitung jari. Awal-awal tuh ada Barito BCP di BCP. Madura, tapi Juga, PSBS Biak juga siapa namanya lupa bapak itu pemain legend Madrid juga, ya Oh iya. keluar iya, iya. juga, Keluar juga gitu. dia. Banyak yang iya, Oh, Semen Padang juga awalnya kan Henry iya, Susilo. gitu. yang bawa ke Liga 1 ya. Benar. Dan di pekan 30 kemarin banyak isu-isu bursa transfer dari pelatih sampai pemain. Yang kayak pelatih Coach Teko kalah dari Persib Bandung mengundurkan diri langsung gitu kan. Dan ada isunya mau ditarik sama Persija untuk gantiin Coach Peña katanya. Sama satu lagi kita harus ngomongin bursa transfer pemain. Di musim-musim udah penghujung Liga 1 ini udah banyak isu-isu transfer pemain yang kita dengar ya, termasuk kayak Ciro Alves. Ciro Alves sudah mengumumkan bahkan di Instagram pribadinya, bukan klub ya, belum, karena emang udah habis kontrak dan isunya bakal mau ke Malut, banyak katanya gitu Mau kan. naturalisasi juga katanya. Nah Waduh, iya, waduh. bukan buat ke timnas tapi buat Buat tinggal klub. di Indonesia. Oh iya. Buat mempermudah Betul. kinerja. Iya, buat bisnis. Ya. Tapi yang masalah sebelum ke pemain yang pelatih, aku mau nambahin Bayangkara kayaknya mau ini nih ngebet Munster nih. Oh, pelatih Persebaya. Iya, kemarin isunya lagi kencang-kencangnya calon pelatih mereka di Liga 1 musim depan adalah pelatih di Liga 1 musim ini yang lagi di peringkat 3 besar atau 5 besar. Nah, sekarang kan ada Persib. Bojan Bojan Honda. kayaknya enggak ya, Bojan stay ya. Honda. Kayaknya bakal Dewa kayaknya nggak ada isu. Terus nah Persebaya mereka katanya mau narik lagi Munster karena Karena udah Munster, pernah. ya Munster kan pernah di Bayangkara selama 3 tahun kalau nggak salah. Dia pernah capai yang terbaik itu belum juara tapi peringkat 3 kalau nggak salah di tahun terakhirnya. Jadi lagi kenceng-kencengnya. Udah dibocorin, udah kayaknya udah Itu signing. Pak Marji yang bilang. Iya Pak Marji. Terus kalau masalah pemain, dia katanya juga ini membuka peluang untuk memberi wadah untuk pemain-pemain timnas kita. Oh, bahasanya bagus, memberi wadah. Oke, terus. iya, memberi wadah. Emang salah ya? Enggak, memberi wadah kepada siapa nih? kalau Kepada boleh? siapa dulu nih? Selesain, Pak. Memberi wadah pemain-pemain timnas kita nih yang diaspora yang kurang menit bermain. Contohnya, Sain Watinama, Fatinama, Nathan, main di Bayangkara. Rafael. Aduh, main di Iya, Bayangkara. Bayangkara pernah merekrut itu ya. soalnya Lampung, si di siapa? Lampung Raja- lagi mainnya nanti. Lampung lagi Raja ya. Nenggolan. Raja Nenggol. Iya, Nah iya. katanya kemarin tuh ini Bayangkara setiap tahun di Liga 1 selalu ada kejutan. Selalu ada kejutan besar. Wih. Ya udah, siapa nih Mbak kejutannya nih gitu. Nanti tunggu aja pokoknya gitu. Ya udah, kita nanya ada nggak kemungkinan pemain timnas yang kurang menit bermain main ini di Bayangkara? Ya semua kemungkinan sih ada. Cuma kalau saya ngelihat dia mungkin aja bisa ya. Bisa. Mungkin aja bisa. Bisa, apalagi waketumnya udah di situ, waketum PSI. Ah, apalagi Ya dia kan? juga manajer. Nah, ya kan, bisa aja kan. Bisa aja. Mau dipanggil timnas nggak? Ya, ya. Main di Bayangkara gitu. Katanya kalau cocok sih, gas kita mah seneng kalau cocok gitu. Nggak mau jawab, katanya udah komunikasi juga beberapa pemain, cuma dia belum ngasih bocoran siapa aja. Sadil Ramdhani juga. Sadil Ramdhani katanya isunya udah juga, karena dihubungin dia udah juga. berpisahan ya Iya. sama klubnya di Sabah. Isunya sangat gencar itu ke Persib dan ke Bayangkara. Katanya Persib udah Lampung. dihubungin juga agennya. Cuma nggak tahu nanti gimana lah. Bayangkara nih Lampung nih. Ngomongin selain Bayangkara ada tim Bapak Persija Jakarta. Persija Jakarta. Oh. Ada beberapa pemain asing yang kontraknya udah mulai habis. Kira-kira ada kemungkinan dilanjut apa diganti isunya? Karena Pak Rauf cukup sering ya liputan di Persija gitu. Ya kalau di ya pasti Kudela abis ya. Kudela abis dan kayaknya lihat faktor usia sih kayaknya nggak terus ya. Simic juga kayaknya musim Udahlah ya. terakhir Simic ya. kayaknya udah habis ya. Udah lah ya. Seragam Udah ini. habis ya. Nanti sisa Gayos, Masumura, Gustavo. Belum hari ini sih belum. Siga ini sih belum. Pablo, Pablo Andrade. Oh iya bek kiri itu ya. saking nggak pernah mainnya tuh. Sampai lupa. Gak soalnya kan tengah musim Pak masuknya Pak. Iya, gua Jadi sampai lupa agak lagi. Iya, iya. Iya kalau di Persija sih, iya sih cuman yang hampir pasti sih ya itu si Kudela, Udahan dan Simic dan ya P-nya kan makanya kalau menyikapi P-nya kan gimana pun aku pikir sih mendingan better habisin aja kontraknya dulu. Soalnya kan Iya, tinggal tanggung kan ya? Tanggung. Malah kalau dipecat mestinya kan aku nggak tahu kontraknya realnya ya. Cuma kan biasanya orang dipecat tuh profesional harus ada pesangon. Iya, Ya. benar. Nah ini kan artinya bayar lagi nih pesangonnya nih. Apalagi cuma tinggal
pertandingan. Kayak Apalagi tanggung juga. keuangan Persija katanya goyang. Katanya. Iya kan. Nah, apa jangan-jangan nih pennya nggak dipecat-pecat gara-gara itu? Enggak sih, emang burik aja. Bahas tim terbawah, tiga tim terbawah itu kan banyak pemain bintangnya ya. Ada Hoki Caraka, langganan Iya, timnas. Ramadan Sananta yang kemungkinan kalau misalnya dia turun kasta tuh klubnya, jarang ada yang setia. Ada kemungkinan nggak nih Hoki jadi perebutan atau Ramadan Sananta? Kalau kemungkinan ada apa? Afrianda Dewangga, PSIS. Oh, iya, PSIS, Ini kan karena klub mereka ini rentan banget bakal turun liga. Ya jadi sangat mungkin sih kan, apa maksudnya kan secara harga mestinya, maksudnya ini hitung-hitungan bodoh aja ya. Daya tawar klub jadi punya ya lebih gede kan, karena ya kamu kan klubnya degradasi. Nah, bisa aja sih. Kayak kalau pemain kan bisa aja lagi bosen ya. Jadi kayak bisa aja dapat klub baru dia bisa gacor. Bisa aja kayak gitu. Kan cocok-cocokan kan dengan Iya, pemain. kayak pemain Malut United yang sekarang gacor, itu kan musim pertamanya di Madura tuh kipernya. Madura jelek banget kipernya Malut sekarang. Sekarang dipanggil ke nih malah gacor. Ini strikernya juga itu. Udahlah kita ngomongin degradasi ya. Ini yang harus jadi poinnya nih di liga. Nanti kalau nggak dibahas kita dibilang memihak. Jakarta sentris, Iya, Jakarta iya. sentris gitu kan. Ini udah sangat terlihat Persib Bandung back to back championship. Kalau nggak ada kejadian aneh-aneh ya di sisa ini. 2 poin lagi ya. Ya. Ya, Gimana ya? Ya gimana ya? ya bagus. Maksudnya kan Iya emang kan? awalnya ya kayak kemarin dibahas kan awalnya nggak langsung nampol, tapi sejak geser Persebaya selalu ya di singgasana itu gitu kan. Jadi Iya. emang apa walaupun ya anggaplah bukan klub yang saya sukai gitu ya, kita tetap harus Ya. ya, Karena harus nanti dia kasih kredit. kalau dia juara Bang kan ngewakilin Indonesia di Asia. Iya, Kita betul, harus betul. tetap support juga Harus support. gitu kan. Karena Nah. perwakilan Indonesia. Iya, karena Ya kan? ngaruh ke itu kan, koefisien dan perhitungan Poinnya. segala Iya, macamnya. tapi kalau udah kalah ya balik lagi. Lah iya, kan wakil Indonesia, masa malu-maluin? Harus jago. Harus jago. Iya kan? Ngalahin 17 klub lain. Dewa mau udah berat lah ya. Dewa udah Soalnya berat. jauh kan, gimana pun jauh gitu. Persebaya Kan apalagi? Persib tinggal 3 poin lagi ya? 2 Pak. 2. Kan kemarin Persebaya sama Arema imbang. Yang derby Jatim lupa ya, derby Jatim. Jatim, 1-1. Persebaya, Madura. Derby Jatim di astaga, Arema Arema Persebaya. Tapi mainnya masih di Bali. Oh masih partai itu aneh. Mungkin musim depan di Kanjuruhan. Insya Oh iya Allah. karena jadinya itu kan terkait main di Bali segala macam kan juga terkait sama supporter away ya. Iya. Kan yang dikit aja sih. Kemarin kan LIB Nah, iya bikin bener juga. aplikasi, Oh, iya. meluncurkan aplikasi Sobat Liga. Sobat Liga. Sobat akrab banget Sobat kan. banget kita. Temennya Sobat Gurun. Apa itu, Pak? Enggak, intinya sih kan kata Pak Ferry Paulus, ya buat ini sih, memudahkan salah satu poin utamanya tuh pembelian tiket. Maka supporter tandang, nah musim depan itu bisa supporter tandang dengan katakanlah legal untuk beli tiketnya karena juga tersaring dengan face recognition segala macem. Jadi jelas nih misalnya Persija menjamu Persebaya. Udah jelas si fans Persebaya ini yang datang ke Jakarta akan nonton tuh berapa karena mengandalkan si aplikasi tersebut gitu. Kayak Garuda ID jatuhnya ya? Nah lagi-lagi kata Pak Ferry Paulus sih, beda karena Beda, nggak mau disamain. Ya, gimana? ya karena kata Pak Ferry sih, kalau Garuda ID kan basisnya adalah web. Web. Oh ini apps, aplikasi yang lebih rumit. Karena nanti ke depannya kata dia juga nggak cuman beli tiket, cuman kayak misalnya perlu statistik pemain gitu tuh, Oh, bisa para di para situ. penggemar gitu-gitu tuh teman-teman wartawan juga bisa langsung kalau sekarang kan misalnya perlu statistik ya, perlu statistik kemarin lah Persebaya Arema, kita mesti buka ligaindonesiabaru.com gitu kan buat nge-track gitu kan. Wah ini ball possession-nya segini-segini. Kartu merah, kartu ini expected goal segala macamnya segini-segini. Nah itu nanti dalam pengembangannya juga akan ke arah situ gitu. Statistik kunci, statistik penting juga akan bisa diakses oleh orang-orang yang download. Intinya ini sebenarnya buat meningkatkan kualitas liga kita ke depannya, dan kita ya sebagai supporter ya wajib support lah kayak gini gitu kan. Ini meminimalisir kalau ada kejadian kayak Kanjuruhan lagi. Ya, mudah-mudahan Sebenarnya terjadi gitu lagi. kan. Cukup seru ya hari ini episodenya, pembahasan 3 atau 4 cabang olahraga luar biasa.
Nah, buat teman-teman Sobat Antara dimanapun berada, jika ingin membaca berita-berita olahraga langsung dari sumbernya, bisa ke portal antaranews.com. Itu banyak tulisan teman-teman di sini, di sana. Dan juga jangan lupa menyaksikan episode-episode lainnya redaksi olahraga di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa episode selanjutnya.